Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Gamping, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Penyaji LDK, dan serta para siswa peserta Latihan Dasar Kepemimpinan atau LDK OSIS Masa Bakti 2020-2021 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi kepribadian dan budi pekerti luhur dalam Latihan Dasar Kepemimpinan atau LDK OSIS Masa Bakti 2020-2021 SMP Negeri 3 Gamping. Kepribadian dan budi pekerti luhur antara lain: 1. Melaksanakan tatanan kehidupan yang berjiwa Pancasila, melaksanakan tata krama siswa, memberikan contoh yang baik kepada seluruh siswa, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah, melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam tata krama pergaulan, menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama, menumbuh kembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah, melaksanakan kegiatan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan. Juga melaksanakan program-program OSIS. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap Ketua OSIS. SMP Negeri 3 Gamping baik para siswa peserta LDK yang saya banggakan, kita uraikan dari poin-poin tadi. Yang pertama, melaksanakan tatanan kehidupan yang berjiwa Pancasila. Pancasila, 5 sila ini memiliki 5 dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 dasar yang dilambangkan oleh tiap-tiap bagian perisai burung Garuda. Pada sila pertama, nilai-nilai yang terkandung adalah percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Dalam sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai-nilai yang terkandung antara lain, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia.
sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, saling menghargai pendapat masing-masing. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia, nilai yang terkandung di dalamnya menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sila keempat, nilai yang terkandung di dalamnya antara lain, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Itu tadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai tatanan kehidupan yang berjiwa Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa peserta LDK yang saya banggakan, dan yang kedua, yaitu melaksanakan tata krama siswa. Tata krama siswa. Mari kita tengok bagian berikut ini. Tata krama. Tata yang berarti adat, aturan, norma, peraturan. Dan krama yang berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Maka tata krama dapat berarti adat kebiasaan bersopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Para siswa peserta LDK yang saya banggakan, dan poin dalam kebudayaan yang berbudi luhur antara lain memberi contoh yang baik kepada seluruh siswa. Juga melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersamaan,
kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung belajar yang efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Salah satu contoh dalam hal pakaian seragam. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan secara umum sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baju warna putih, bawahan biru. Ada juga seragam identitas dan juga setiap hari Senin menggunakan baju putih, bawahan putih. Memakai badge OSIS dan identitas sekolah. Topi sekolah, ikat pinggang warna hitam. Kaos kaki warna putih, sepatu warna hitam. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok. Khusus laki-laki, baju dimasukkan ke dalam celana. Panjang celana sesuai ketentuan, celana dan lengan baju tidak digulung. Khusus perempuan, baju dimasukkan ke dalam rok, panjang rok sampai mata kaki. Bagi yang berjilbab, warna putih berlogo. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok. Lengan baju tidak digulung. Untuk pakaian olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah. Rambut, kuku, tato, dan make up juga diatur. Secara umum, siswa dilarang berkuku panjang, mengecat rambut dan kuku. Juga tato tidak diperbolehkan. Khusus laki-laki tidak berambut panjang, tidak bercukur gundul, rambut tidak berkucir, tidak memakai kalung, anting, dan gelang. Tidak memakai make up atau sejenisnya, kecuali bedak tipis. Jam belajar, masuk dan pulang sekolah, siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Siswa terlambat datang kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas. Siswa terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus lapor dan tidak diperkenankan masuk kelas pada jam pelajaran pertama. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada di luar kelas. Pada waktu istirahat, siswa dilarang berada di dalam kelas. Pada waktu pulang, siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah, kecuali yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pada waktu pulang, siswa dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah antara lain bersalaman dengan guru pada saat masuk pagi dan pulang sekolah. Mengucapkan salam antar sesama teman
dengan kepala sekolah, dengan guru, serta dengan staf apabila bertemu pada pagi, siang, atau mau berpisah pada siang atau sore. Saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain, dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, dan menyampaikan sesuatu yang benar adalah benar. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih bila memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Menggunakan bahasa atau kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat. Tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar, cacian, dan pornografi. Para siswa peserta LDK yang saya banggakan, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah. Peringatan hari-hari besar. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap siswa mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, Natal, Nyepi, Galungan, Waisak sesuai dengan agama yang dianut. Bagi siswa Muslim wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setiap siswa Muslim wajib menjalankan sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumu'ah berjamaah. Setiap siswa Muslim wajib mengikuti pengajian yang diadakan oleh sekolah, termasuk pesantren Ramadan. Bagi siswa non-Muslim, kegiatan keagamaan diatur oleh sekolah dengan kesepakatan orang tua. Para siswa sekalian, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut ini. Merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah atau di luar sekolah. Membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot, dan peralatan sekolah lainnya. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa warga sekolah dengan kata-kata sapaan panggilan yang tidak senonoh. Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah seperti senjata tajam, alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Membawa handphone jenis apapun. Membawa atau membaca atau mengedarkan bacaan gambar sketsa audio video porno. Dilarang juga membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah. Untuk laki-laki,
Jika rambutnya panjang melewati kerah baju dan jika disisir ke arah depan menutupi alis mata, sudah tidak diperbolehkan. Sepatu dinyatakan hitam apabila warna hitamnya lebih dominan dan sebaiknya hitam polos. Pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan. Dan pelanggaran sanksi-sanksi akan berupa teguran, penugasan, pemanggilan orang tua, skorsing, dan yang pelanggaran berat akan dikeluarkan dari sekolah. Para siswa peserta LDK yang saya banggakan, kecuali yang sudah saya uraikan tadi, para siswa sekalian melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam tata krama pergaulan, menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama, menumbuh kembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah, melaksanakan kegiatan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian di lingkungan sekolah. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Setiap tim piket kelas yang bertugas menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari penghapus, papan tulis, penggaris, spidol, dan lain-lain. Taplak meja dan bunga, sapu ijuk tempat sampah, lap tangan, alat pel, ember. Tim piket kelas mempunyai tugas membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya menyiapkan spidol, membersihkan papan tulis, melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi, dan hiasan lainnya. Melengkapi meja guru dengan taplak meja dan hiasan bunga. Menulis papan absensi kelas. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas. Misalnya coret-coret, berbuat gaduh atau ribut, merusak benda-benda yang ada di kelas. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan WC, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah. Siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. Siswa menjaga suasana ketenangan belajar, baik di dalam kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah. Siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya. Siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Para siswa peserta latihan dasar kepemimpinan OSIS masa bakti 2020-2021 yang saya banggakan.
para peserta wajib melaksanakan program-program OSIS dalam periode ini. Juga setiap anggota OSIS bertanggung jawab terhadap ketua OSIS. Para siswa peserta LDK yang saya banggakan, itu tadi uraian tentang kepribadian dan berbudi luhur dalam acara latihan dasar kepemimpinan OSIS SMP Negeri 3 Gamping masa bakti tahun 2020-2021. Semoga bermanfaat dan sukses SMP Negeri 3 Gamping. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.